Assalamualaikum Bu Al, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Tias. Senang sekali bisa bertemu dengan Bu Alfa ya, walaupun hanya lewat Jimit. Baik Bu, bagaimana persiapan Ibu untuk melakukan praktek coaching ini? Alhamdulillah Bu Tias, saya sudah siap baik secara materi maupun kondisi lahir batin saya untuk melakukan coaching bersama Bu Desi sebagai coachingnya. Wah bagus itu Bu Al. Tapi maaf ya Bu, sebelumnya saya ingin bertanya sedikit mengenai praktek coaching ini ya. Sebelum melakukan praktek coaching, kira-kira kompetensi coach apa yang sudah Ibu pahami? Baik Bu Tias, untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach tentunya paling ada tiga. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, di mana saya harus fokus pada kegiatan coaching ini. Kemudian yang kedua adalah mendengar aktif, maksudnya adalah mendengarkan apa yang oleh coach sampaikan dengan baik dan penuh dengan rasa. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, di mana di sini saya sebagai coach harus mampu menggali potensi yang ada pada diri coaching, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sekali pengetahuan Bu Al ya mengenai praktek coaching ini. Kemudian terkait dengan tiga kompetensi yang telah disebutkan tadi, itu kira-kira kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Al ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu untuk coaching kali ini adalah berfokus pada mendengarkan aktif, Bu. Oke, mendengarkan aktif ya. Kemudian kompetensi mendengarkan aktif ini kira-kira bagaimana yang lebih spesifiknya Bu yang ingin Bu Al kembangkan? Baik Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi asosiasi Bu, di mana jadi saya tidak akan mengaitkan pengalaman pribadi saya dengan permasalahan yang coach alami. Saya akan menuntun coach menggali sendiri potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan topik permasalahan yang sedang diangkat oleh coach. Jadi saya tidak terkesan menasehati atau bahkan berbagi pengalaman dengan coach. Begitu Bu. Oh iya Bu. Jadi intinya seorang coach itu tidak terkesan menasehati ya. Biarkan seorang coach itu mengeksplor dirinya. Kita itu hanya menuntun untuk menentukan jalan keluar dari tantangan yang sedang dihadapi. Mantap Bu. Baik Bu. Terima kasih untuk saat ini ya. Sekarang selamat melaksanakan praktik coaching bersama Bu Desi. Dan setelah kegiatan coaching selesai, nanti saya akan menyampaikan kembali hasil observasi kepada Bu Al ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Desi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bu Desi? Waalaikumsalam Bu Alfa. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Alfa sendiri? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali, Ibu sudah bisa meluangkan waktu untuk saya. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh ya, silakan Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, gimana ya? Dengan kondisi sekarang ini, gitu ya Bu, yang musimnya juga
juga tidak menentu, kondisinya semuanya menjadi tidak menentu seperti itu karena jalan yang dilewati untuk bisa menuju ke sekolah kita itu rusak karena terkena banjir, Bu. Kemarin itu loh, yang banjir kemarin itu. Nah, karena jalan tersebut itu terendam banjir apabila hujan, dan itu kan berbahaya ya Bu bagi anak-anak untuk mereka lewati saat mereka akan pergi ke sekolah. Nah, hal ini menjadi alasan murid saya gitu ya Bu untuk tidak berangkat ke sekolah gitu Bu. Dan di rumah pun ya akhirnya mereka tidak belajar gitu. Nah, seperti itu sih Bu yang ingin saya obrolkan dengan Ibu pada pagi hari ini. Oh iya, oke. Jadi begitu ya Bu. Jadi murid-murid Ibu banyak yang tidak berangkat atau belajar di sekolah karena kendala jalan. Selain itu ada lagi tidak Bu? Untuk saat ini sih di sekolah saya itu kan melakukan pembelajaran dengan cara daring gitu ya Bu. Nah, tapi itu pun juga kurang efektif seperti itu Bu. Jadi kendalanya itu ya ada murid yang tidak punya HP, terus juga faktor sinyal juga, terus juga tidak memiliki kuota. Nah, hal ini tuh menyebabkan motivasi belajar siswa itu ya menjadi menurun gitu Bu. Oh gitu ya Bu. Lalu apa yang Ibu inginkan untuk atau dalam obrolan kita ini saat ini? Saya sih menginginkan pemecahan masalah gitu ya dari tantangan yang sedang dihadapi saat ini, karena saya ingin sekali murid-murid saya itu yang terkena dampak banjir dan jalan rusak tersebut tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi Bu. Ya meskipun mereka itu terkendala, tapi mereka bisa tetap belajar gitu ya. Dan walaupun mereka itu tidak datang ke sekolah seperti itu. Oke, jadi supaya murid Ibu itu tetap berangkat, tetap belajar meskipun belajarnya dari rumah begitu ya Bu? Iya Bu, supaya motivasi belajarnya juga tetap tinggi seperti itu, supaya juga tetap dapat mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas gitu ya yang diberikan oleh guru itu. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pelajaran jadi tertinggal seperti itu Bu dari murid yang lainnya tentunya gitu saat belajar daring atau di rumah tersebut tadi gitu. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu nih, murid yang dikatakan memiliki belajar itu yang seperti apa? Motivasi belajar tinggi itu yang seperti apa sih Bu? Menurut pengamatan Ibu Desi? Iya. Kalau menurut pengamatan saya, murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar apabila mereka itu bertanya gitu ya, maupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru seperti itu Bu. Jadi mereka itu aktif gitu, merespon seperti itu Bu. Oke, jadi aktif, kemudian sering bertanya dan mengerjakan tugas ya Bu. Selain itu ada lagi nggak Bu? Apalagi ya? Mungkin ini Bu, mereka juga memiliki catatan gitu ya Bu, catatan materi di bukunya, di buku catatannya, ya biar mudah juga untuk mereka belajar gitu.
Jadi menurut Ibu itu cirinya untuk murid aktif ya, murid yang memiliki motivasi tinggi aktif, kemudian bertanya mengenai tugas, mengerjakan tugas, kemudian mencatat materi ya Bu. Jadi yang menurut idealnya seperti itu. Nah kalau yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Ibu yang belajar dari rumah, kalau dari angka 1 sampai dengan 10, berada di angka berapa Bu dalam pencapaian tujuan motivasi belajar yang tadi? Beragam sih Bu. Kalau di rata-rata ya ada di angka 5 gitu ya. Tapi bingung juga sih Bu. Oke, jadi posisinya ada di angka 5 ya. Nah, itu menurut Ibu, kalau ada di posisi angka 5 tentunya ada kendala. Lalu apa kendalanya sehingga ada di angka 5 Bu? Ya sepertinya itu karena faktor keluarga seperti itu ya Bu, terus juga faktor lingkungan juga gitu kan, yang lingkungan tersebut juga berpengaruh gitu sih Bu. Terus juga kan tadi ada murid yang tidak memiliki HP, terkendala dengan sinyal, terus juga tidak memiliki kuota gitu kan. Itu sih sepertinya juga menjadi faktor kendala seperti itu. Banyak juga ya Bu tantangannya. Oke. Nah Ibu, dari keadaan yang Ibu ceritakan, kalau untuk mencapai angka 10 sepertinya agak susah ya untuk saat ini. Nah sekarang Ibu ingin lihat murid-murid Ibu berada di level berapa untuk motivasi belajarnya? Kalau ada di level 7 saja itu menurut saya sudah baik Bu, sudah cukup baik itu ada di level 7 juga gitu. Baik, jadi level 7 sudah cukup baik ya Bu. Dan untuk mencapai level 7 itu atau angka 7 Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan? Sebenarnya yang ada dalam pikiran saya itu mungkin jika ada guru yang bisa mendampingi gitu ya, mendampingi saat mereka itu belajar di rumah gitu ya, ya bentuknya sih bisa secara berkelompok di suatu tempat gitu ya Bu. Ya intinya kita berkolaborasi gitu ya Bu dengan rekan guru lain seperti itu. Oke, jadi butuh guru pendamping saat belajar ya Bu, saat belajar mereka belajar di luar sekolah atau di rumah, begitu ya? Iya Bu Al, jadi guru pendamping itu ya tugasnya menemani mereka belajar gitu ya, menemani murid belajar yang tidak bisa datang ke sekolah tadi yang sudah saya sampaikan juga. Kemudian juga caranya itu ya bisa dikumpulkan di salah satu tempat gitu ya Bu, yang jalurnya itu tentunya aman untuk mereka ataupun gurunya sekaligus gitu ya. Terus juga tempatnya itu tuh ya mereka bisa di balai desa atau di masjid atau bahkan di salah satu rumah siswa juga. Menurut saya itu juga bisa dilakukan Bu. Jadi kalau untuk tempat itu fleksibel sih, yang penting itu aman dan nyaman untuk guru ataupun siswa. Ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Bu kira-kira? Mungkin ini ya Bu ya, mengumpulkan guru-guru gitu ya untuk berkoordinasi gitu ya Bu. Jadi membahas gitu terkait dengan pendampingan belajar murid gitu ya, yang tidak bisa datang ke sekolah karena tadi efek dari banjir gitu ya, dan juga bisa membagi
dalam beberapa kelompok belajar seperti itu Bu, yang terdekat bisa saya lakukan. Oke, itu ide bagus Bu, ide yang sangat bagus. Nah, kira-kira ide itu kapan mau dilaksanakan oleh Ibu? Kalau bisa sih ya minggu ini Bu, cepat lebih baik gitu ya, secepatnya lah gitu bisa dilaksanakan, karena saya juga akan kasihan juga melihat mereka yang tidak bisa berangkat ke sekolah seperti itu. Luar biasa ya Bu. Nah, untuk melakukan kegiatan ini tentunya kita memerlukan kerjasama, tadi kata Ibu, kolaborasi dengan yang lain. Siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam kegiatan ini menurut Ibu? Bapak Ibu guru gitu ya, atau juga wali kelas gitu ya Bu, itu yang bisa diminta bantuan seperti itu. Baik, oke Bu. Jadi kolaborasi dengan rekan guru lain ya? Iya Bu, jadi baik guru dan siswa itu bisa saling bekerja sama Bu dalam menghadapi tantangan keadaan saat ini gitu ya, agar pembelajaran itu tetap berjalan, dan tentunya motivasi belajar siswa pun ya tetap terjaga, bahkan harapannya lebih meningkat lagi Bu. Bagus Bu, bagus. Ini luar biasa. Oke, jadi sekarang setelah Ibu menemukan ide-ide yang sangat luar biasa tadi, apakah yang Ibu dapatkan, apakah Ibu dari obrolan ini? Ya, alhamdulillah gitu ya Bu, setelah kita berbincang-bincang ya, mendapat pencerahan dari Ibu gitu ya, dari permasalahan saya atau kebingungan saya gitu, yang awalnya itu ya jujur saya bingung gitu ya Bu, harus berbuat apa seperti itu supaya murid-murid itu juga yang terkena dampak banjir itu tetap bisa sekolah gitu ya, tetap memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun belajarnya itu tidak di sekolah Bu. Nah, jadi dapat diatasi dengan cara belajar secara berkelompok gitu ya, bersama guru pendamping seperti itu. Oke Bu, alhamdulillah, mantap Bu Desi. Kemudian tindak lanjut apa sih yang akan Ibu lakukan setelah ini, setelah kegiatan kita berbincang ini? Ya, tindak lanjutnya ya saya akan menemui ibu kepala sekolah gitu ya, untuk berkoordinasi gitu Bu, mengenai pengumpulan guru untuk menjadi guru pendamping saat siswa itu belajar di rumah Bu. Jadi langsung meminta bertemu dengan ibu kepala sekolah seperti itu Bu. Baik Bu, itu luar biasa. Oke, kalau begitu kita akan bertemu lagi minggu depan ya Bu, dengan cerita menarik dari Ibu bagaimana kegiatan tersebut berjalan. Semangat dan silahkan koordinasi dengan rekan yang lain Bu. Semangat dan semoga kerjanya lancar. Baik Bu Alfa, terima kasih sebelumnya. Kalau begitu saya permisi dulu. Maaf lagi sudah mengganggu waktu Ibu itu ya. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ngobrol lagi ya Bu Al. Iya Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Al setelah melaksanakan praktek coaching ini Bu? Alhamdulillah lega Bu, karena praktek coaching ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, oke.
setelah coaching ini kita sharing dulu sebentar ya Bu ya. Ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bu Al. Yang pertama terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Al kembangkan, yaitu tadi mendengarkan aktif ya. Lebih spesifik lagi ada pada asosiasi, begitu ya Bu Al ya. Jadi bagaimana tadi mengenai ketercapaiannya gimana tadi Bu? Jadi pada saat coaching tadi saya memang fokus pada mendengar aktif, dan khususnya pada asosiasinya Bu, karena dari awal saya menyadari saya tipe orang yang jika mendengar cerita dari orang lain justru masuk ke dalam situasinya dan akan mengaitkan dengan pengalaman saya sendiri. Tapi alhamdulillah tadi pada coaching saya berusaha untuk tidak masuk ke dalam permasalahan coaching atau mendalami permasalahan coaching, dan berusaha menjadi pendengar yang baik dan menuntun coaching untuk menemukan potensi atau kekuatan positif pada dalam dirinya menuju penyelesaian dari masalahnya Bu. Oh, oke, bagus Bu Al. Saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan Bu Al. Kemudian selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan tadi hasil observasi saya mengenai praktek coaching yang sudah dilakukan Bu Al tadi ya. Jadi Bu Al itu berhasil bisa menghindari asosiasi yang berpotensi mengacu kepada pengalaman Bu Al ya. Kemudian Bu Al juga bisa melepaskan diri dari emosi untuk meluapkan pengalaman-pengalaman Bu Al terhadap pengalaman coaching tadi. Kemudian alhamdulillah hal tersebut sesuai dengan apa yang Bu Al sampaikan sebelum coaching tadi. Mungkin itu aja ya Bu ya dari saya. Terus terima kasih Bu Al atas kelancaran coachingnya tadi. Terima kasih, semoga kedepannya lebih baik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Al. Terima kasih Bu Tias.